Kalau saya boleh tahu, ini Anda siapa? Saya Misari. Kami hanya ingin mencari informasi tentang cerita-cerita yang ada di Gunung Salak ini. Memang sejak tahun 2004 sudah 7 lebih jatuh. Di balik keindahan serta sejuknya udara sekitar Pegunungan Salak di Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat ini banyak menyimpan cerita misteri di dalamnya. Gunung yang memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut ini kerap sekali memakan korban. Penasaran dengan adanya cerita misteri yang beredar di masyarakat tentang banyaknya kejadian-kejadian yang sering terjadi di luar akal manusia ini, kami pun coba untuk menguak cerita ini. Pemirsa, naik ke sebuah gunung. Gunung Salak ini pun mempunyai banyak cerita yang mengandung misteri. Dan malam hari ini kita akan coba mengungkap apa saja kejadian-kejadian misteri yang sering terjadi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, memang ini masyarakat sendiri sering menjadikan tempat ini untuk apa, Pak? Mereka itu sering untuk pendakian, kemudian untuk sebagai peziarah. Itu makam siapa, Pak, yang ada di sini? Itu Raden Muhammad Hasan. Terus Pak, saya kan juga sering mendengar dari masyarakat bahwa banyak sekali kejadian misteri yang sering terjadi di sini. Itu apa saja sih Pak kejadian-kejadian? Kejadian-kejadiannya di sini pertama mengenai masalah anak yang camping suka keserumahan lah gitu kan. Maksudnya kesurupan? Gitu? Iya, kesurupan. Kemudian ada juga yang ini di sini itu anak kecil dua di sini suka keliling di daerah sini namanya cebol. Dan Pak, ini kan juga akhir-akhir ini kita tahu bahwa banyak sering kejadian pesawat di sini ya Pak ya. Yeah. Terus sudah berapa banyak sih Pak kejadian pesawat? Kejadian pesawat kecelakaan itu di daerah Gunung Salak itu udah terjadi 8 kali. Yang terakhir yang kemarin Sukhoi. Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya, atas keterangannya. Ya. Itu kenapa tiba-tiba Pak Hakim seperti merasakan energi di sebelah sana? Ada beberapa makhluk botak, kecil, pendek. Dan rupanya ini mungkin sebagai sebuah kawasan. Menurut Pak Hakim, tempat ini tuh seperti apa sih Pak Hakim? Ya memang hampir semua gunung ya. Gunung-gunung itu banyak menyimpan sebuah misteri. Apalagi tadi yang menarik itu bahwasannya di puncak Gunung Salak itu ada sebuah makom disebutkan. Bagi orang Jawa Barat itu beda antara makam dengan makom. Jadi makom itu memang petilasan. Jadi ada salah seorang zaman dulu kala dia berdiam diri di satu tempat, meninggalkan bekas-bekas. Nah, kemudian dibikin berwujud seperti makam. Nah, disebutnya makom ini. Padahal tidak ada jasad. Itu menarik untuk diungkap. Memang siapa sebenarnya Raden Muhammad Hasan tadi, atau ada kaitannya dengan Gunung Salak. Itu mungkin nanti akan kita coba telusuri pada malam hari ini. Tak ingin membuang waktu, mediumisasi pun dilakukan. Assalamualaikum. Anda punya rambut panjang ya? Kalau saya boleh tahu, ini Anda siapa? Saya Misari. Karena sebelah mana Anda berada? Saya dari atas. Saya sudah melihat kalian dari tadi. Kenapa? Memangnya kami mengundang Anda gitu, masih terundang di sini? Saya melihat anak ini sangat memandang ke sana. Ke sana suka gitu. Emang jarang ada manusia ke sana? Dari sana? Ada cuma beberapa. Anda sudah berapa lama sih ada di sini? Saya sudah ribuan tahun di sini. Berarti cukup tua Anda ya? Tapi saya masih cantik. Emang cantiknya Anda tuh seperti apa sih? Saya tidak kalah dengan 7 bidadari yang ada di kawasan. Lalu hubungan Anda dengan bidadari yang Anda sebutkan itu apa? Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya seorang pendatang yang diutus dari selatan. Anda tahu nggak mengapa mereka diutus ke sini? Saya tidak tahu. Lalu memangnya apa yang mereka lakukan di sini? Mereka hanya menjaga tempat ini. Menjaga dari apa? Menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh sebangsa mereka. Contohnya apa itu? Dulu ada beberapa sebangsa kalian yang mencoba ingin mengambil
benda-benda yang ada di dalam tempat ini. Benda apa maksudnya? Seperti pusaka-pusaka. Emang itu bendanya punya siapa? Itu ada sejak zaman dahulu yang ditaruh di tempat ini. Siapa yang menaruhnya? Saya tidak mau cerita. Biar nanti ada yang menceritakannya. Oh seperti itu. Dia yang lebih berhak menceritakan tentang itu. Kalau menurut Anda sendiri, siapa sih penguasa Kawah Putih itu? Atau Halimun Salak itu? Kawah Ratu ya? Memang ada. Ada sosok yang lain? Iya. Siapa sosok itu? Saya sudah bilang nanti akan ada yang cerita. Oh ada. Lantas apa makhluk-makhluk yang mendiami lokasi Gunung Salak ini memang selalu melakukan interaksi kepada para pendaki, mewujudkan di hadapan para pendaki dan lain sebagainya? Iya. Anda sendiri pernah melakukan hal itu? Tidak. Yang benar. Jangan-jangan Anda juga suka menggoda orang yang masuk ke gedung itu, ke villa yang di atas. Kok ketawa? Iya. Lantas kenapa sih makhluk sejenis Anda suka seperti itu gitu? Itu membuat kita senang. Jadi ya, Sebangsa kalian takut. Kalau Anda menampakkan diri dengan wajah yang cantik juga? Iya, terkadang. Oh, terkadang. Saya bisa berwujud apa saja. tapi wujud apa yang sering Anda tampakkan kepada manusia? Kadang saya wujud seorang harimau. Mengapa Anda pilih harimau? Oh, bisa juga Anda. Saya Lantas adanya makhluk pendek gitu, yang tadi sempat saya lihat itu Anda kenal? Kenapa Anda nunjuk ke sana? Ada di sana. tempat mereka di sana. Mereka juga sering mengganggu manusia yang suka ada di sini ya? Kalau mereka mengganggu dengan cara seperti apa? Dengan suara. Suara apa? Suara apa saja. Atau menyentuh badan mereka seperti mereka hendak menggembok seorang anak kecil. Kalau saya boleh tahu di sini ada nggak sih penunggu atau makhluk yang baik tidak mengganggu manusia? Iya, ada juga makhluk-makhluk Muslim. Tidak tempat saya. Mereka berada di mana? Mereka di bawah. Tadi kalau yang Anda bilang ada bidadari itu tempatnya mereka ada di mana? Mereka dekat Kawah Ratu. Yang Anda lihat mereka itu wujudnya seperti apa? Mereka Bidadari cantik, berpakaian putih-putih dan bermahkota. Terus mereka tinggal di mana? Ada apa? Ada bangunan atau kerajaan yang mereka diami? Kerajaan tidak ada. Dan mereka memang punya suatu pusat yang mana tempat mereka berkumpul di sana. Pusatnya di mana sih? Di bawah sana. Anda kan sudah lama berada di sini ya. Gunung ini kenapa dikasih nama Salak sih? Apa ada hubungannya dengan buah gitu? Yang memberi nama Gunung Salak ini adalah orang-orang zaman dulu. Memang di sini dulu lebih banyak. Dan orang selalu bercocok tanam dengan tumbuh-tumbuhan itu. Tapi bagaimana dengan kabar yang katanya dulu tuh ini dinamai Salak tuh sebenarnya dari Sanskerta yang artinya Salaka berarti perak, itu maksudnya apa ya? Anda tahu nggak? Salaka itu perak seperti kemasan yang mana kerajaan itu dulu sangat disegani di tempat ini dan sangat dihormati, yang memiliki suatu kokohan dan memiliki raja yang sangat berwibawa terhadap masyarakatnya. Kerajaan apa itu? Nanti Anda akan tahu. Kenapa Anda tidak bercerita saja gitu? Saya penasaran. Nanti ada yang lebih berhak dan dia sudah menunggu semenjak tadi. Oke ya. Tak puas dengan informasi yang diberikan, kami pun menyadarkan mediator. Saatnya mediumisasi lagi. Tiba-tiba, mediator kehilangan kendali. Dia bergerak ke sana kemari, tak tentu arahnya. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Tiba-tiba mediator kehilangan kendali. Ia bergerak ke sana kemari, tak tentu arahnya. Ia menjadi garang seperti seekor harimau. Assalamualaikum. Sayang, makhluk ini tak bisa berbicara bahasa kami. Kenapa Anda tidak mewujudkan sebagai seorang gitu, tidak menampakkan seekor harimau? Saya rasa Anda bisa melakukan itu sehingga bisa kita berdialog dengan baik. Ya, saya rasa Anda bisa. Tiba-tiba, mediator ini berubah sikap. Oh, saya boleh tahu nih Anda siapa? Sepertinya ada makhluk lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Jangan mengganggu kehidupan kami.
Kami hanya ingin mencari informasi tentang cerita-cerita yang ada di Gunung Salak ini. Apa penting untuk kalian? Sangat penting karena memang sementara ini cerita tentang Gunung Salak masih menyimpan ribuan misteri. Ya, saya berharap dengan adanya dialog kita malam hari ini setidak-tidaknya mengurangi lah penasarannya masyarakat, rasa keinginan tahu masyarakat tentang apa fenomena yang terjadi di Gunung Salak ini. Memang sejak tahun 2004 sudah 7 lebih jatuh. Apaan tuh yang jatuh? Kalau boleh saya tahu, Anda ini siapa? Braja Kusuma. Anda yang mendiami Gunung Salak? Ya, Emang sebelum 2004 nggak pernah ada kejadian pesawat jatuh? belum. Kenapa kok dimulai tahun 2004 itu? Aki mau ada acara, Kang. Acara apa? Mau melamar. Melamar pakai pesawat jatuh. Loh, memang orang melamar tidak pakai pengantar. Kalian aja melamar pakai pengantar tadi seorang laki-laki. Lantas kenapa harus pesawat, Ki? Kenapa nggak bangsa Anda sendiri? Itu memang sudah perintah. Perintah siapa? Adalah Jangan-jangan Sekarang. itu cuma bisa-bisaan Anda aja. Bawa pesawat yang jatuh di areal Gunung Salak ini memang human error aja. gunung-gunung lain apa ada? Tidak ada. Hanya ini di sini yang berapa kali makan selalu jatuh. Apa Anda nggak senang kalau ada pesawat yang melintas di areal Gunung Salak ini? Saya mau tanya pada kalian, apa kalian datang ke rumah manusia izin atau tidak, permisi atau tidak? Oh iyalah, harus. Agak. Sama sebaliknya ada juga harus permisi pada kami. Permisi apa yang Ya, Anda harapkan atau yang Anda inginkan? permisinya jangan bilang, jangan dibawa aku dengan tidak, kepercayaan dia, agama dia apa? Oh gitu. Puncak Gunung Salak sana itu ada sebuah makom ya. Anda tahu makom tentang siapa makom itu? tersebut? Raden Hasan, Bukannya Raden Hasan itu punya julukan Mbah Salak? Mbah Salak, saya lah sebenarnya. Jadi itu Anda ceritanya? Ya, Braja Kusuma bisa sebut Raden Hasan. Jadi banyak hal-hal yang bergulir di tengah masyarakat gitu tentang cerita-cerita jatuhnya pesawat ini dan lain sebagainya. Terus Anda pura-pura menjadi seorang yang angkara murka lah, boleh dikatakan seperti itu gitu loh. Itu apa maksud Anda itu bercerita kepada kami? Apa itu memang sebuah fenomena di tengah masyarakat? Memang betul, sebenarnya itu semua sudah takdir, sudah tulisan yang di atas. Nggak ada tendensi kepada penguasa Tidak Gunung ada Salak. sebenarnya, hanya menganggap manusia yang ada ini karena dari Gaib. gaib. Terus apa hubungannya antara Salak dengan Halimun Salak itu? Penguasanya apa hubungannya itu? Sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa, jadi satu. Siapa sih yang menjaga Kawarat itu penguasanya? Itu sebagian dari pantai selatan. Kenapa bisa ke sini? Nanti saja tanya siapa dia. Terus adanya persyaratan atau bawa-bawaan ketika mendatangi makom di makom keramat di Gunung Salak itu permintaan Anda sendiri atau memang manusianya aja yang coba-coba bikin sesembahan seperti itu? Aku tidak menyuruh apa-apa, hanya manusia sendiri. Terus lantas ketika ada manusia menyebut sesosok Mbah Salak, apa memang image mereka itu ditujukan kepada Anda? Atau ada Mbah Salak yang lain? Bisa terjadi. Bisa terjadi maksudnya Dalam artian ada juga seperti barat manusia sama. mengaku-ngaku gitu. Ya. Bukan Anda yang mengaku sebagai Mbah Salak. Iya, soalnya dari tadi informasi yang Anda kasih menclok ke sana ke sini dari awal itu kita nggak jelas juga. Ini ada berapa Mbah Salak itu? Tak lama, mediator pun berubah perilaku lagi. Assalamualaikum. Wah. Salam. Siapa ini? Tiba-tiba masuk Dan kemana makhluk yang tadi. tadi masuk? Yaitu nama saya Lalu Anda sendiri ini sebenarnya siapa? Raden Muhammad Hasan yang sudah bermukim lama. Yang asli yang bohongan nih. Subhanallah. Kalau asli berarti Anda bisa menceritakan tentang situasi di gunung sana ya? Coba ada apa? Sebenarnya dahulu pertama kali Anda itu datang ke sini untuk apa? Sampai di sini ada makom atau petilasan dari Anda sendiri ada di sini. Dulu saya memang sering berkunjung kemari. Tapi Anda senang makom itu sekarang menjadi banyak yang tahu, terkenal gitu. Sebenarnya saya sendiri tidak setuju dengan kehadiran mereka. Kenapa tidak setuju?
Sebab banyak manusia mempunyai minta berkah pada aku. Tadi Anda mengatakan Anda sering berkunjung kemari. Berarti Anda tidak tinggal di sini. Lalu Anda tinggal di mana? Aku masih masuk daerah Pajajaran. Anda ini sebenarnya manusia atau sebangsa jin? Bangsa jin. Sebangsa jin. Kalau Raden itu sebangsa manusia. Ya, Artinya di lokasi sana kan makom, dia petilasan. Berarti jasad sesungguhnya Raden Muhammad Hasan itu bukan di atas sana. bukan. Itu hanya tempat yang dulu Raden Muhammad Hasan sering melakukan aktivitas Iya. ibadah mungkin di lokasi itu. Tapi satu hal yang Raden minta, janganlah menyalahkan Raden akan terjadinya seperti apa-apa, jangan. Itu karena sudah takdir. Banyaknya para pendaki yang hilang, yang tersesat dan lain sebagainya. Apakah ada juga ulah-ulah dari sebangsa Anda? Kian ada juga, tapi Raden tidak pernah. Jadi intinya memang kawasan gunung ini banyak dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib. Itu yang kalau dibilang di sini ada medan magnet yang mungkin dahulunya burung pun kalau lewat jatuh itu sebenarnya benar atau tidak ya? Sebenarnya tidak ada apa. Dulu yang mewujudkan bentuk salak gunung ini seperti salak itu siapa? Ulah siapa? Ada seorang manusia, itu sudah lama beberapa tahun yang lalu, melihat salak. Kok besar sekali. Pada itu salak bukan salak seperti biasa. Kenapa harus Airnya disebut gunung salak? Kalau Mbah sendiri kenal dengan penghuni-penghuni yang dibilang ada seperti 7 bidadari itu? Memang ada di kawah Ratu itu. Itu ada suatu bentuk perkumpulan Perkumpulan apa Mbah? koi kodar. Kenapa pusat perkumpulannya berada di sana? Karena itu ada bagian dari pantai selatan. Kalau hubungannya dengan kerajaan Pajajaran itu apa ya? Karena terakhirnya Prabu Siliwangi ada di Gunung Salak. Maksudnya apa? Ada suatu kepunyaan milik dia juga. Nih, Mbak Salak ini Anda tahu nggak apa yang terjadi sama Umi? Kenapa Umi tiba-tiba seperti lemas? Putusan Anda atau teman Anda? Raden mau pergi. Iya, silahkan. Ada yang aneh dalam diri Umi. Dia bergerak seperti sedang menari. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Ada yang aneh dalam diri Umi. Ia bergerak seperti sedang menari. Kami pun coba mendekatinya. Siapa nih Anda tiba-tiba melakukan interaksi dengan Umi? Nyai Ag. Anda salah satu dari 7 putri yang mendiami kawah Ratu. Sebenarnya apa tujuannya? Kami kesini untuk mengawal seorang raja. Kalau saya boleh tahu namanya raja itu siapa? Ada rasa Emang ada hubungan apa antara Prabu Siliwangi dengan pihak selatan? Tuhan kami melebihi kalian. Kesetiaan kami melebihi kalian. Terhadap Kalau hubungan dengan kecelakaan atau orang-orang yang sering camping di sini, apakah ada hubungannya dengan Anda atau dengan bangsa Anda, teman-teman Anda? Siapa apapun yang berani melintasi tempat kami, tidak akan kami biarkan dia Memangnya kenapa? tidak mau tahu dengan dunia kami. Dia meremehkan kami. Maksudnya meremehkan itu seperti apa? Mereka tidak percaya adanya kami. Lantas hubungannya apa sih kerajaan Pajajaran dengan pantai selatan itu hubungannya apa? Apa Prabu Siliwangi meminta kepada Ratu Pantai Selatan untuk mengawal dia gitu? Iya. Apa yang
dirasakan oleh Prabu Siliwangi sehingga dia harus meminta bantuan kepada selatan? Anak yang mencari-cari Prabu Siliwangi. Mungkin begini jelasnya. Jadi Prabu Siliwangi diajak memeluk ajaran Islam oleh salah seorang anaknya, beliau menolak. Benar. Sehingga dia melarikan diri, kabur. Iya, apa itu? Memaksa-maksa orang tuanya. Jelas dia Kalau menurut saya, karena Anda tidak rela mungkin melepaskan Prabu Siliwangi untuk memeluk ajaran Islam. Berarti semua kecelakaan ini Anda bersangkut paut, ada ikut campurnya. Jelas, karena itu istanaku. Kenapa mesti ikut campur? Mereka kan lewat nggak ada istilahnya, nggak ada niat untuk mengganggu tempat Anda. Sudah tahu Iya, kenapa mereka jatuh. bisa saja karena tiba-tiba ada gangguan alam. Itu di luar kesadarannya. Kesadaran siapa? Kesadaran pemimpin Yang mengendarai. yang mengendarai pesawat itu. Oke. Ininya. Boleh satu lagi pertanyaan saya? Kenapa? Ya. Anda disuruh pergi ke... Anda keluar ya? Merasa cukup informasi, Pak Hakim pun mengeluarkan makhluk dari tubuh Umi. Ya Pak Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan malam hari ini? Yang pertama memang sejarah Gunung Salak ini erat kaitannya gitu dengan adanya sebuah kerajaan besar pada zaman dulu yang bernama Kerajaan Pajajaran gitu. Apalagi gaib-gaib di sini juga nggak terlepas dari hubungan antara Salak, Pajajaran, dan juga ada pantai selatan. Itu adalah sebuah informasi dari gaib. Kita juga nggak tahu kebenaran seperti apa. Yang jelas ya kita ambil hikmahnya aja, bahwasanya manusia tidak boleh mempunyai keterikatan perjanjian dengan pihak-pihak gaib. Yang pada akhirnya memang pihak gaib sendiri nggak mempunyai kemampuan dan daya kekuatan untuk melindungi seorang manusia seperti itu. Lalu Pak Hakim menanggapi tentang kejadian kecelakaan yang terjadi di sini, menurut Pak Hakim sendiri gimana? Apapun yang terjadi, apalagi yang berkaitan dengan kecelakaan, terkadang gaib itu memanfaatkan bahwasanya sayalah yang melakukan itu. Apa rencana atau apa tipu muslihat mereka agar kita manusia ada penghormatan kepada mereka, maka orang tersebut masuk ke dalam jurang kemusyrikan. Karena begitulah sifat makhluk gaib. Kadang dia mengatakan A, kadang mengatakan B, yang akhirnya sedikit demi sedikit hati kita dibawa oleh pemikiran-pemikiran mereka. Makanya mudah-mudahan dari dialog kita dengan beberapa mediator bisa membawa hikmah bahwasanya segala musibah datangnya dari Allah. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Kami hanya ingin mencari informasi tentang cerita-cerita yang ada di Gunung Salak ini. Jatuhnya pesawat ini dan lain sebagainya. Memang betul, sebenarnya itu semua sudah takdir, sudah tulisan yang di atas. Nggak ada tendensi kepada penguasa Gunung Salak. Hanya menganggap manusia yang ada ini karena dari gaib.